warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratul Mukarramun, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat baik RW, RT dari Perumnas Karaton Harmoni, yang kami hormati juga para pengurus dari Dewan Takmir Masjidul Ukhuwah Khusus yang bersama kita. Alhamdulillah ada seksi ibadah Pak Yahya, ada seksi dokumentasi Bapak Dede Faisal, kemudian ada orang tua kita Bapak Budi, dan juga para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik juga yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, adik-adik daripada calon generasi penerus dari yang akan melanjutkan syiar dari Masjidul Ukhuwah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar di rumah yang belum sempat untuk datang ke tempat yang penuh berkah ini karena berbagai macam udzur, hujan dan sebagainya. Namun tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan semua oleh Allah dikirim langsung kepada lubuk-lubuk para jamaah sekalian, ya, sehingga hidayah terus meliputi kita semua. Amin. Ya, karena tugas kita, kewajiban kita itu hanya adalah dakwah, menyampaikan, ya. Kalau urusan diterima tidaknya itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu merupakan hak mutlak, ya, hak veto namanya. Kita diberikan kewajiban oleh Allah hanya menyampaikan sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Apa namanya, walau ayah, apa namanya, lupa saya itu, balighu anni walau ayah, sampaikan, kata Nabi Muhammad SAW, dari apa yang disabdakan oleh Nabi walaupun itu hanya satu ayat, karena itu adalah kewajiban kita semua. Walaupun guru saya mengatakan, Al-Habib Syekh Baharun, dalam beberapa pidatonya ketika ada acara haul di Pondok Pesantren Darul Dakwah, dan juga beberapa kali beliau pertemuan, ya, undangan-undangan, beliau menyampaikan Islam itu akhir pasti akan mendapat kejayaan, dan itu sudah pasti, ya. Islam pasti akan mendapatkan kemuliaan, dan pasti dakwah Islam itu akan tersebar ke pelosok seantero dunia. Islam pasti yang terbaik di antara yang lain, itu pasti, kata beliau. Namun walaupun misalkan kita sudah meyakini bahwa Islam tetap akan tersebar luas pada akhir-akhir daripada kehidupan di dunia ini, tapi tetap, kata beliau, kita masih kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyuruh kepada kebaikan, kemudian kita melarang daripada bentuk-bentuk kemungkaran dan kemaksiatan, itu wajib. Kemudian kalau dipikir-pikir, ketika saya kuliah, jadi ingat apa yang disampaikan dosen saya, beliau S3-nya di Australia.
Beliau menyampaikan bahwa untuk 10-20 tahun ke depan Eropa ya itu akan dikuasai oleh Islam. Itu beliau menyampaikan dengan hasil ilmiahnya. Karena ada riset ya, ketika dosen menyampaikan pasti ada referensi, pasti ada rujukan. Tidak serta-merta mereka menyampaikan tanpa ada dasar teori. Maka beliau menyampaikan untuk beberapa tahun ke depan, 10-20 tahun ke depan, insyaallah Islam itu akan menyebar. Dari mana mengetahuinya? Sekarang ini kata beliau sudah jelas. Bagaimana jelasnya? Yang pertama diantaranya bagaimana para orang-orang Eropa aja sekarang itu sudah malas mereka berumah tangga. Ya, malas untuk melangsungkan hidup. Makanya ada yang mengatakan hampir dipastikan 20 tahun ke depan habitatnya mereka ya, komunitasnya mereka akan berkurang. Karena orang-orang Eropa apalagi dengan tren yang LGBT sekarang ya. Tren LGBT-nya itu kan sudah merupakan kelainan penyakit seksual. Dan kita tidak heran karena LGBT itu bukan hanya adanya sekarang, dari dulu sejak zaman Nabi Lut itu sudah ada. Dan Allah mengadab langsung ya. Tapi kalau sekarang tidak diadab oleh Allah tapi diberikan penyakit yang mirip sama, dan itu disebut adab seperti HIV, AIDS. Itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mereka dengan kehidupan bebas, berganti-ganti pasangan, mereka kemudian berhubungan dengan sejenis dan sebagainya. Itu adalah hukuman yang tanpa mereka sadari, sama dengan Allah menghukum kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu kaumnya sekaligus dibalik ya, diangkat, dibalik oleh malaikat, dijebloskan, mati semua. Tapi kalau sekarang hukumannya pelan-pelan, tapi pasti. Karena sekarang belum mendengar katanya ada penyakit ada obat yang bisa menyembuhkan HIV AIDS. Walaupun ada ya mungkin kecil masih, itu hanya masih tahap coba, tapi yang pasti obatnya masih belum ketemu hingga saat ini. Oke. Para hadirin jamaah majelis minggu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Eropa ya oke, jelas sudah. Komunitasnya akan berkurang, apalagi sekarang ada beberapa tren hidup, gaya hidup di beberapa negara, di Cina lah, di Jepang lah. Jadi mereka ketika sudah kehamilan seminggu, 2 minggu, mereka bisa terdeteksi bahwa si perempuan ini hamil, yaitu bisa dipahami dari kencingnya, karena mereka punya lab. Ketika dicek kencingnya nampak ini perempuan apa laki-laki, udah bisa dipastikan dari situ. Jadi melalui alat khusus akan ketahuan ini bakalan anak yang akan terlahir nanti jenis kelaminnya laki-laki. Ini bakalan yang terlahir adalah jenis kelamin perempuan. Maka kalau sudah jelas mereka berkelamin perempuan, mereka tidak mau. Makanya sekarang jahiliyah sebenarnya ada. Tapi bedanya kalau sekarang namanya jahiliyah modern. Kalau jahiliyah dulu pada zaman Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi utusan, mereka pada zaman jahiliyah muswaddan, jadi hitam, malu mereka kalau punya anak perempuan. Ya, tidak usah jauh-jauh, sahabat Nabi sebelum masuk Islam, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu an, juga begitu. Ketika punya anak, kemudian istri Sayyidina Umar tidak ngasih tahu bahwa anak ini jenis kelaminnya laki atau perempuan, tidak kasih tahu. Pokoknya oleh istrinya didandani ala laki-laki, dipotong ala laki-laki. Ya karena tahu kalau ini perempuan pasti akan dibunuh. Karena Umar paling benci kalau punya anak perempuan, gak suka, karena maklum tradisi jahiliyah. Sebab kalau punya anak perempuan dianggap itu adalah aib besar. Nanti kalau udah besar mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang kedua hanya nanti menjadi resiko besar, malu mereka. Terus yang kedua, perempuan biasanya tetap diajak perang oleh orang-orang kafir saat itu. Tapi mereka perang tujuannya bagaimana? Supaya menyemangati. Karena mereka tahu kalau kalah, ya, misalkan kalah, maka yang perempuan akan menjadi jaminan, akan menjadi tawanan. Kalau sudah menjadi tawanan, otomatis akan menjadi budak. Maka mereka malu kalau punya anak perempuan. Sehingga Sayyidina Umar pun ketika putraan sudah agak dewasa, oleh Sayyidina Umar mau diajari naik kuda. Tidak taunya
di tengah gurun, kata anaknya, "Bi, pengen pipis," katanya. Pengen pipis, ya sudah, sama Sayyidina Umar dilepas, ya. Celananya dilepas, ternyata baru ketahuan kalau anaknya itu ternyata bukan laki-laki tapi seorang perempuan. Langsung sama Sayyidina Umar langsung gali tanah, kemudian anaknya langsung dimasukkan dan dikubur hidup-hidup. Nangis untuk anaknya, "Abi, kenapa begini?" Ya Umar tetap gak peduli karena dia lebih menjaga gengsi, lebih menjaga malu daripada perasaan. Mereka menganggap punya anak perempuan adalah satu aib besar, maka dibunuh. Ya, dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Ya sama dengan sekarang. Sekarang jahiliyah modern pun seperti itu. Ya ketika tahu jenis kelaminnya adalah perempuan, maka langsung digugurkan. Maka tidak heran beberapa tahun ke depan ada yang mengatakan di Jepang, Cina dan sebagainya sampai akan kehabisan stok perempuan. Kemana? Ya karena komunitasnya sudah dikikis dari dini, sudah mulai digugurkan kalau sudah paham. Tapi alhamdulillah kita semua, alhamdulillah dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk melakukan itu semua. Malah Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, tazawwaju al-wadud al-walud. Jadi kata Nabi, menikahlah kalian dengan seorang perempuan yang mempunyai rasa kasih sayang, rahmat. Bagaimana? Ya dia sayang sama suami, sayang sama anak, gitu ya. Jangan sampai karena ada masalah kemudian anaknya didolimi. Ya walaupun ada kejadian, pasti manusia itu pasti ada kejadian. Ya karena kita tidak pernah lepas dari setan. Maklum akan membisiki. Ada juga tetap kejadian bagaimana seorang ibu yang membunuh membunuh anaknya dan sebagainya, ada. Tapi kita berharap itu tidak terjadi pada kita semua, karena anak, kata guru kami, adalah investasi akhirat. Itu adalah anak, karena anak yang mendoakan kita ketika kita meninggal dunia, dan anak juga yang akan memberikan rahmat. Bisa anak juga memberikan syafaat kepada orang tua besok itu pada hari kiamat. Ya, para hadirin yang bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kita tetap dianjurkan, ya, tazawwaju al-wadud wal walud, menikahlah kalian dengan perempuan yang kasih sayang. Ya kemudian yang kedua adalah al-walud. Al-walud itu artinya adalah yang subur. Jadi kita disuruh mencari perempuan yang subur. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, fa inni mubahin bikumul umam yaumil qiyamah. Karena saya, kata Nabi, bangga dengan banyaknya umatku kelak pada hari kiamat. Nabi ketika dibangkitkan kita semua di alam mahsyar, Nabi akan dikumpulkan dengan para umatnya. Ini umatnya Nabi Muhammad, ini kaumnya Nabi Musa, ini kaumnya Nabi Nuh, ini kaum, semua mereka akan punya tempat sendiri-sendiri. Maka Nabi akan bangga. Kenapa? Karena Nabi melihat, ya Allah, alhamdulillah umatku ternyata banyak. Makanya kalau kita dalam Islam, kalau bisa ya, maka kita jangan dibatasi jumlah anak. Lebih banyak lebih bagus. Ya insya Allah lebih banyak anak tidak akan membuat kita kelaparan, karena semuanya ada rezekinya itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi apapun yang berada di muka bumi ini semua Allah sudah menjamin rezekinya. Ya mungkin enggak so jauh-jauh seperti saya pribadi. Saya pribadi ketika punya anak satu, ya kehidupannya begitu-begitu. Sama-sama punya hutang. Punya anak kedua lumayan, sudah mulai dari ada karir, ada job dan sebagainya. Punya anak tiga juga sama, alhamdulillah sudah mulai makin nampak. Jadi makin banyak anak, apalagi sekarang anak mondok. Biaya besar dan pendidikannya dan sebagainya. Tapi subhanallah ada aja jalan sehingga bisa mencukupi dan memenuhi itu semua. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Maka kalau dalam Islam ajaran Nabi Muhammad SAW, kita selayaknya dan setidaknya lebih baik ya kalau kita bisa melakukan untuk tidak membatasi jumlah anak. Terus kalau KB bagaimana? Hukum KB boleh enggak? Maka hukum KB itu kita dalam Islam, dalam Basul Masail dikatakan boleh, asal ya ada syaratnya, bukan asal ikut KB ya.
Jadi kalau kita ikut KB boleh dengan syarat kita hanya untuk apa namanya bukan membatasi apa namanya ya, menunda atau memberi jarak agar anak yang satu dengan anak berikutnya itu jaraknya tidak terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat 2 tahun lahir khawatir nanti si ibu, kalau bapak seenak aja. Bapak kan tinggal buat, tapi ibu yang memproses semua, yang membesarkan itu semua, nyeboi lah, ganti pampers lah dan sebagainya. Yaitu biar seorang ibu juga ada ibaratnya ada istirahatlah sejenak gitu ya. Biar ada pembatasan jarak, itu boleh. Dalam KB boleh, asal tujuannya untuk membatasi jumlah apa namanya usia dari anak pertama, kedua, ketiga ya. Tapi yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu adalah KB yang sifatnya permanen. Kalau ikut KB tapi tujuannya adalah pingin tidak punya anak, misalkan menggunakan obat yang sangat keras, tujuannya udah cukup anakku, maka itu yang dikatakan haram. Apalagi sampai misalkan angkat rahim, padahal dokter mengatakan sebenarnya kalau punya anak lagi tidak apa-apa, sebenarnya tidak masalah punya anak, masih sehat saja, tidak berbahaya bagi tubuh si wanita tersebut seandainya hamil lagi, punya lagi. Tapi karena mungkin berpikir anakku sudah banyak, nggak mau ruwet, nggak mau capek, hanya sekalian dioperasi, sekalian diangkat rahimnya. Nah, itu namanya sudah permanen. Bagaimana hukumnya? Jelas itu adalah haram dan berdosa. Karena apa? Karena dia sudah menyalahi namanya kodrat. Berarti dia menunjukkan dia tidak terima dirinya menjadi seorang perempuan, tidak terima dia kodratnya sebagai seorang perempuan. Ya, karena yang kita miliki semua adalah milik Allah. Ya, tubuh kita adalah tubuh Allah yang kita dimiliki, maksudnya tubuh milik Allah semua. Makanya kalau orang meninggal pun ya dalam mau donor, mau diambil matanya, itu tidak bisa. Kalau orang muslim mau dijadikan sebagai apa istilahnya kalau kedokteran transplantasi gitu ya, cangkok lah, ginjal lah, jantung, itu dalam hukum Islam Basul Masail mengatakan tidak boleh kalau diambil dari mayit orang muslim, nggak boleh. Ya, mau buat percobaan tidak boleh, karena orang muslim oleh Allah tetap diberikan kewibawaan, tidak ada harga diri. Terus siapa yang boleh seandainya ada orang sakit, butuh cangkok, ginjal dan sebagainya, siapa yang boleh? Maka yang diperbolehkan dalam Islam adalah mereka yang kafir harbi. Ada orang kafir, kemudian dia musuh Islam, benci dengan Islam dan berperang dengan Islam, mau menghancurkan Islam, maka itulah orang seandainya meninggal dunia, yaitulah bisa tubuhnya digunakan untuk transplantasi atau tubuhnya bisa digunakan untuk praktek ilmu kedokteran. Ya, tapi kalau orang muslim tidak bisa. Makanya kalau misalkan ada penyelewengan, beberapa misalkan kita menggunakan tubuhnya orang muslim ya, yang tidak bertuan, yang tidak dijemput oleh keluarganya, misalkan pada KTP-nya udah jelas misalnya ini muslim, terus kemudian diambil organ dalamnya, itu tetap berdosa. Karena tubuh manusia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa langsung ngambil seenaknya, mentang-mentang oh ini sudah meninggal, nanti tubuhnya juga akan hancur, tubuhnya juga akan nanti rata dengan tanah, daripada mubadir nggak diambil. Nggak bisa bilang begitu, karena semuanya milik Allah, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang kurang organ tubuhnya, itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para hadirin jamaah majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah saya katakan Islam tetap punya aturan. Dan saya katakan lagi, insyaallah Islam tetap dikatakan oleh guru saya, dosen-dosen saya mengatakan akan menyebar, karena Islam banyak, makin lama karena kita tidak dibatasi dalam jumlah keturunan, lebih banyak lebih bagus, maka hanya Islam itulah menyebar dia. Kalau Islam sudah menyebar, ya otomatis ketika sudah bertempat di satu wilayah, maka dia pasti akan bangun musola, akan bangun masjid, dan mengajari anak keturunannya dengan Islam dan sebagainya. Walaupun terkadang ada satu hal yang pahit, ya kadang-kadang kita miris melihat ya, seperti peristiwa Rohingya gitu ya.
Rohingya di mana itu? Thailand ya? Filipina apa? Lupa saya. Thailand apa Filipina? Hah? Myanmar dah. Ya Rohingya ya Rohingya. Terus ada beberapa juga negara Suriah gitu ya. Mereka ketika komunitasnya karena mereka merasa sebagai apa namanya? Bukan apa namanya? Ya, bukan minoritas ya. Mereka adalah minoritas dalam satu wilayah. Biasanya di mana-mana begitu. Kalau Islam sudah menjadi minoritas ya siap-siap. Tapi kalau Islam menjadi mayoritas akan ngayomi semua. Buktinya gak usah jauh-jauh di Indonesia. Islam mayoritas, semua agama yang lain pasti aman. Tapi kalau Islam berada di tengah-tengah mayoritas, maka biasanya akan ya begitu tertindas. Itu sudah hukum alam dari dulu. Makanya ketika di Rohingya ada mereka didolimi, ya dibunuh dan sebagainya, akhirnya mereka kan banyak kabur, banyak lari mereka dalam rangka menyelamatkan diri, dan banyak beberapa negara yang mengambil mereka ya amnesti apa namanya, memberikan perlindungan ya. Dia sudah wes hidup aja di negaraku. Nah, ketika mereka ditarik hidup di negaranya tetangga, maka disitulah Islam akan mulai tumbuh dan tumbuh sehingga menjadi banyak. Ya, alhamdulillah. Ya, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatul iman dan Islam ya. Kan Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu merupakan agama yang sudah tinggi dan tidak ada yang mengungguli itu semua. Dan bagaimanapun mulai dari Nabi Adam hingga sekarang Nabi Muhammad itu tentu beragama Islam karena mereka pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, aslamah. Ya, jadi mereka menyerahkan sepenuhnya diri mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Baik para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada masalah apa tadi? Masalah tentang kewibawaan ya, saya katakan lagi kewibawaan. Maka tetap kita harus ya hati-hati ya dan sebagainya. Kita juga punya harga diri seperti yang saya sampaikan dulu pada khutbah Jumat pada bulan Rabiul Tsani, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kalau Rabi itu adalah musim semi, karena di Arab itu dulu ada, bukan dulu sampai sekarang ada musim dingin, musim panas, musim semi. Itu adalah Arab. Maka pada musim semi Rabiul Awal, Rabiul Tsani yang sudah lewat bulan kemarin, itu merupakan bulan juga yang penuh kemuliaan. Karena pada bulan itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mengizinkan kita umat Islam, yaitu pada zaman Nabi, untuk membela diri. Kita tidak boleh untuk memulai, tapi kalau misalkan kita sudah mulai terancam, maka boleh untuk membela diri kita, kita melindungi diri kita. Kalau misalkan diserang, baru. Tapi kita tidak diperkenankan untuk memulai satu permasalahan. Biar saja kita ikuti aja jalur. Ya, sama dengan seperti zaman pada Nabi dulu. Pada zaman Nabi banyak perjanjian-perjanjian yang sepertinya banyak merugikan Islam, tapi Nabi biarin saja. Tapi ketika mereka sudah mulai melanggar perjanjian, maka Nabi marah. Maka saya katakan Nabi memang Masya Allah ya, santun, sifatnya adalah tawadu. Nabi mempunyai akhlak yang mulia. Itu kalau berhubungan dengan diri pribadi Nabi. Nabi diludahi biasa. Nabi dilempari kotoran unta biasa. Nabi disiram tanah ya, sampai Sayyidah Fatimah putrinya datang memeluk Nabi dan dibersihkan kepalanya karena lagi disiram tanah pasir oleh orang kafir. Sampai Siti Fatimah mengatakan, ada apa engkau sampai melakukan ini sama orang, kepada bapakku gitu loh. Ada apa? Abiku kan tidak melakukan apa-apa. Abiku hanya mengajarkan tauhid kepada kalian. Bapak saya hanya menyampaikan kebenaran bahwa tidak boleh menyembah patung. Ya, harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi Anda kok sampai bencinya berlebihan begitu. Ya, Nabi diam. Kalau urusan dengan pribadi beliau diam. Tapi ketika urusan beliau yang berhubungan dengan agama, Nabi marah.
dan sampai wajahnya Nabi merah seperti kejadian adanya kunut nazilah itu. Karena itu suatu ketika ada seorang datang kepada Nabi memohon beberapa sahabat, ya Rasulullah, aku butuh sahabat engkau yang ahli, yang pinter, yang berilmu untuk datang ke tempatku di kaumku karena mereka lagi membutuhkan ajaran agama Islam. Tolong ambilkan yang terbaik di antara sahabat-sahabat engkau. Hanya Nabi memilih yang terbaik, yang paling pintar, yang paling mengerti, dikirim. Enggak taunya sampai ke sana dibunuh mereka, dibantai di tengah jalan. Makanya Nabi marah sehingga sebulan Nabi membaca kunut nazilah dan Nabi melaknat dan mengutuk para pelaku tersebut. Ya, maka saya katakan kalau urusan dengan pribadi Nabi diam, tapi urusan agama Nabi langsung marah. Sama dengan sahabat ketika diutus ke beberapa negara, ke beberapa sahabat, ternyata ada sahabat ada mendatangi satu raja, ternyata surat yang diberikan oleh sahabat, ya surat yang ditulis oleh sahabat atas perintah Nabi, karena ucapan Nabi ditulis oleh sahabat kemudian dibeli, ternyata oleh ada raja, saya lupa namanya, salah satu raja, disobek suratnya, pras gini, sobek begini. Hanya ketika disampaikan kepada Rasulullah, marah Rasulullah, semoga Allah menyobek-nyobek kerajaannya mereka. Ternyata betul kerajaannya hancur lebur. Jadi kalau masalah laknat melaknat ya sudah begitu. Jadi Nabi juga tetap ada hal yang membuat Nabi marah, ada hal yang membuat Nabi diam. Sama yang terakhir juga, kenapa kenapa orang non muslim dilarang masuk Mekah Madinah? Ya, ada juga ceritanya. Ya, karena dulu ketika di Mekah Madinah itu mereka di pasar, ada pasar Madinah, ya. Pasar Madinah itu pasar yang di dalamnya ngumpul semua, ya Nasrani, ya Yahudi, itu dalam satu pasar. Tidak tahunya pada suatu ketika ada perempuan muslimah datang dia dengan baju hijabnya, karena kerudung itu adalah perintah Allah, Islam bukan budaya Arab. Arab dulu gak kerudungan sebelum Nabi Muhammad diutus. Perempuan Arab udah biasa mereka dengan baju-baju yang enggak hijab, yang hanya menyampaikan perut. Bahkan ketika tawaf pun wanita-wanita Arab biasa telanjang bulat dia. Makanya ketika Islam datang baru Islam mengajarkan pakai hijab. Makanya saya katakan hijab bukan budaya, tapi itu adalah ajaran Islam. Maka di pasar itu ada perempuan memakai hijab, kemudian memilih namanya lapak di bawah, ya. Jadi seorang perempuan dalam posisi berdiri menunduk begini, milih-milih barang. Enggak taunya ada Yahudi usil di belakang. Ada usil Yahudi belakang, kemudian karena nunduk, jadi kerudung si wanita muslimah itu diikat dengan rok paling bawahnya, diikat begini. Akhirnya ketika selesai milih-milih barang wanita muslimah berdiri dia, maka otomatis terangkat roknya. Terangkat oleh apa? Oleh kerudung yang diikat. Sehingga aurat si perempuan itu terlihat oleh orang-orang yang ada di pasar itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sahabat Nabi yang muslim, ya, marah melihat muslimah kok begitu kan, ya. Akhirnya sama sahabat itu didatangi orang yang usil, orang Yahudi tersebut, langsung dipegang, dicekik, mati. Orang Yahudi itu mati. Kenapa? Enggak terima. Orang muslim itu tidak terima karena muslimah digitukan. Enggak tahunya setelah mati orang-orang Yahudi yang di pasar Madinah pun enggak terima juga dia. Akhirnya orang muslim dikeroyok oleh orang-orang pasar yang beragama Yahudi, sehingga orang muslim itu pun meninggal juga. Akhirnya sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, siapkan sekarang, kita perang, kita usir semua orang-orang Yahudi di sini. Kata Nabi, langsung marah Nabi, siapkan alat perang, kita berangkat ke pasar, usir semua, kita, ya pokoknya basmilah mereka, ibaratnya bunuhlah mereka gitu, ya. Sudah, Nabi sudah menyampaikan kepada sahabat, siap-siap, kita berangkat sekarang. Karena ini sudah kehormatan orang Islam sudah mulai dicabik-cabik. Pertama, muslimah yang ditelanjangi seperti itu. Yang kedua tadi orang muslim yang dibunuh. Nabi marah, siapkan perang. Tidak tahunya ketika sudah mau berangkat, sudah siap, datang orang munafik namanya Abdullah bin Salul.
datang mengemis-ngemis kepada Nabi, ya Nabi jangan, ya, biasa orang munafik ya, musuh dari dalam, musuh dalam selimut, mengatakan ya Rasulullah jangan sampai perang, kasihan katanya orang itu. Bukankah kita ini datang, orang Yahudi sudah ada di sini duluan, kita ini kan pendatang ya Rasulullah, jangan tapi Nabi Muhammad tidak bisa, karena kita tidak pernah berbuat aniaya kepada mereka, tapi mereka mengapa memperlakukan kita seperti ini, marah Nabi. Akhirnya Nabi setelah itu apa yang terjadi, karena sudah dirayu, akhirnya apa kata Nabi, ya sudah, baik kalau begitu saya terima saranmu, saya tidak jadi untuk menyerang mereka yang di pasar, tapi mulai saat ini kata Rasulullah SAW, usir mereka dilarang mereka berada di kota Madinah, terlarang. Makanya aturan dari Nabi hingga saat ini dipakai. Makanya untuk dua kota suci namanya tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah, terlarang bagi orang-orang yang selain beragama Islam. Makanya kalau mau haji, mau umroh, mau berkunjung ke dua tempat itu ya harus agama Islam dulu baru boleh. Itulah jadi intinya dalam majelis kita kali ini, monggo tetap ya, kalau urusan pribadi kita insyaallah kita akan sabar, tapi ketika Islam sudah mulai dicabik-cabik, agama sudah mulai dilecehkan, maka kita tidak boleh tinggal diam, tetap, karena Nabi sudah mencontohkan ketika Nabi pribadinya ditolimi, ditarik menggunakan sini, pernah ditarik sama orang Baduy, ya orang pedalaman, orang kampung, mau minta surbannya Nabi, ditarik, terus dipaksa sampai merah sini lehernya Nabi. Ada garis saking panas, sampai sahabat juga hampir mau membunuh orang itu. Tapi kata sahabat sudah biar hanya dikasih, udah wis ini ambil kalian, ambil kamu sudah. Dikasih, padahal kalau kita ditarik merah gini ya ngamuk, apalagi kita punya bodyguard misalkan, ayo lawan gitu. Tapi Nabi enggak kata Nabi. Ya, baik, demikian bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita diberikan keistiqomahan, ya, kemudian diberikan kekokohan iman dan Islam, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak, cucu dan keturunan kita semua dalam keadaan iman dan Islam, dan meninggal semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.